Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama, Muhammad bin Ibrahim Al-Misri Al-Maliki, yang dikenal dengan Khatib Al-Waziri, mempunyai kitab Syarah Hikam Kashful Ghita an Hikam Ibni Atha di halaman 75 76. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah kitab Hikam Kashful Ghita an Hikam Ibni Atha. Ibnu Atha mengatakan, ma'arodat, orang ngarepake, ora berkeinginan, apa himmatu salikin, cita-citane wong sing mlaku. Artinya cita-cita orang yang masih tingkatan suluk. Suluk itu orang yang masih berjalan di thariqah, namanya suluk. Maka orang Jawa dikenal dengan sluku-sluku. Itu dari kata suluk. Ada kan orang Jawa bilang apa? Sluku-sluku. Orang yang tingkatannya masih tingkatan berjalan di thariqah, berarti masih siswa thariqah, masih murid thariqah, menginginkan antakifa, ingin to berhenti apa himmah, ingin to berhenti apa himmah, cita-citanya ingin berhenti. Indama kusyifa, ing dalam sandinge dikasyaf, disingkap. Indama kusyifa, ing dalam sandinge dikasyaf, dibuka, apa laha maring himmah, ketika dia menemukan kasyaf. Kasyaf itu ya sudah tinggi karena diperlihatkan perkara gaib, perkara sir, perkara rahasia, atau asror, asror rububiyah, rahasia-rahasia Allah. Nah, ketika dapat kasyaf, dia ingin berhenti cita-citanya. Dikira sudah tinggi, sudah pol, sudah berhasil, karena sudah bisa mencapai makom kasyfi, sudah mendapatkan kasyaf. Dikira dia sudah maksimal berhasilnya, maka cita-citanya akan berhenti di situ. Kata Ibnu Athaillah, illa kecuali wanadat lan mengundang hu ing salik, illa kecuali wanadat lan mengundang hu ing salik, orang yang berjalan. Apa sing mengundang
hawatiful haqiqati, telepon hakikoh. Hawatif itu telepon ya, karena hawatif itu artinya suara yang tidak dilihat orangnya, tidak dilihat sumber suara. Sautun la yura sahsuhu, jadi ada suara tidak kelihatan orangnya menggema. Ada suara menggema di dalam gua, tidak kelihatan orangnya, tidak kelihatan jinnya, tidak kelihatan manusianya, tidak kelihatan malaikatnya. Itu namanya hatif. Hatifnya hakikah, telepon hakikah, hawatiful hakikah. Dia ditelepon. Alladhi tatlubu amamaka, alladhi utawi perkara, alladhi utawi perkara, isinya telepon. Tatlubu kang mencari, sapa sira ing alladhi, apa yang kamu cari, amamaka iku masih di hadapanmu, belum berhasil. Alladhi utawi perkara, alladhi kang tatlubu kang mencari, sapa sira ing alladhi iku amamaka masih di hadapanmu, ing dalem ngarepe sira. Artinya hakikah akan menelpon orang ini bahwa yang kamu cari itu belum berhasil, masih ada di depanmu. Kasyaf itu belum puncak keberhasilan. Orang bisa menebak isi hati orang, itu kan kasyaf ya, belum suatu ketinggian keberhasilan dalam menuju Allah. Orang bisa diperlihatkan jin, kasyaf, itu belum puncak keberhasilan ya. Orang diperlihatkan jin ya, belum puncak keberhasilan. Yang kedua, wala tabarrujat, lan ora memperlihatkan hiasan. Wala tabarrujat, lan ora memperlihatkan hiasan, memperlihatkan keindahan, memperlihatkan pesona. Apa dawahirul mukawwanati, dawahirul mukawwanati, dohir-dohire, dohir-dohire, duniawi-duniawi yang diwujudkan. Mukawwanatu alam-alam yang diwujudkan. Mukawwanat maknanya loro ya, duniawi atau alam yang diwujudkan. Mobil datang, dia setelah banyak wiridan, banyak tamu berdatangan, duniawi datang dengan keindahannya, karena dia ahli wirid, dia ahli berdoa, dia ahli hizib. Kan suluk berjalan menuju Allah, hizib dibaca, wirid dibaca, thariqah dikerjakan, duniawi datang. Duniawi datang, rezeki datang, banyak tamu, banyak pejabat sowan, banyak pengusaha minta doa, kan datang dia. Mukawwanat, duniawi datang, menggoda. Kata Ibnu Athaillah, hati-hati, illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Illa kecuali wanadat lan mengundang, wanadat lan mengundang ka ing sira, ka ing sira
Opo haqaiqwa hakikat-hakikate dhawahirul mukawwanat dunyawi illa kecuali wanatat lan mengundang ka ing sira opo haqaiqwa hakikat-hakikate mukawwanat dunyawi itu hakikatnya memanggilmu, memberitahu kamu orang yang baru berjalan menuju Allah, tapi dimudahkan duniawi datang. Apa kata duniawi? Innama nahnu fitnah. Kata uang itu memanggil, ngasih tahu. Mobil-mobil mewah ngasih tahu kita. Rumah-rumah mewah ngasih tahu kita dengan bahasa perilaku, bilisanil hal, dengan bahasa perilaku, bukan bilisanil maqal, bukan dengan bahasa lisan, bahasa ucapan. Apa kata duniawi itu? Mengingatkan kita, innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya angin pestine nahnu utawi kita duniawi, kita materi, kita uang, kita pabrik, kita perusahaan, kita jabatan, iku fitnatun fitnah. Itu fitnah ya. Fala takfur, mongko aja terjebak kekufuran sapa sira. Fala takfur, mongko aja sampai kufur sapa sira. Awas kata duniawi. Saya ini kata duniawi menguji orang-orang beriman. Janganlah kamu mengkufuri nikmat Allah. Janganlah kamu mengingkari. Nah, ini penting sekali. Dan dalam syarahnya disebutkan di sini, satu, qattaluhu liqalbi sa'iri ilallah, kadang tampak pada hati orang yang berjalan menuju Allah anwar, berbagai cahaya. Wa tabdu lahu min malakutillahi asrar, dan tampak kepada hati orang yang berjalan menuju Allah dari alam malakutnya Allah. Alam malakut itu alam yang tidak kelihatan mata. Jiwa itu alam malakut, hati alam malakut, ruh alam malakut, kelihatan pada orang itu. Farubbama aradat himmatuhu al-wuqufa inda dalikal maksyuf, cita-citanya ingin berhenti pada perolehan capaian-capaian kasaf tadi, capaian-capaian penyingkapan tadi. Dhannan annahul ghayah, dia menduga itu puncak keberhasilan. Wa annahu wasil, dia menduga dia mencapai. Fi sayrihi, di dalam perjalanannya mencapai an-nihayata, pada puncak. Qol, kata kitab ini Kashful Ghita an Hikam bin Atha, Al-Khatib Al-Waziri mengatakan hayhat, masih jauh. Nah, dalam hal ini kami akan kemukakan cita-cita jangan berhenti ya. Ini penting, ada sebuah kitab yang bagus sekali, kitab tentang ketinggian cita-cita, namanya Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Ini kitab karya Profesor Dr. Sayyid Ad-Duktur Sayyid bin Hussein Al-Affani. Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Ini ada beberapa jilid, kalau tidak salah saya punya ini kitab 7 jilid kalau tidak salah ya. Ada di lemari di belakang. Di jilid 1 halaman 20 sampai 21, cita-cita itu dibagi menjadi 3. Manusia punya cita-cita itu dibagi menjadi 3. Pertama, himmatun tasunul qalba, cita-cita yang menjaga hati,
an wahsyatir rahbati fil fani, dari kegelisahan cinta duniawi yang fana. Artinya cita-cita dia tidak senang duniawi. Wa tahmiluhu ala rahbati fil baqi, mendorong hati untuk senang ukhrawi yang abadi, yang tetap. Wa tusaffihi min kadari tawani, dan menjernihkan hati dari kekeruhan berlambat-lambat ibadah. Jadi semangat ibadah, semangat amal, semangat sedekah, semangat baca Quran, semangat mengaji. Untuk apa? Akhirat, bukan untuk duniawi yang fana. Ini cita-cita yang pertama. Cita-cita yang kedua, himmatun turisu anamatan, himmatun turisu anafatan, yaitu cita-cita yang mewariskan sifat enggan. Dia tidak memperdulikan penyakit-penyakit amalnya. Yang penting dia itu bercita-cita, meskipun amalnya itu tidak berkualitas, ibadahnya banyak penyakit, tapi dia tetap ibadah karena dia cita-cita. Cuma ibadahnya belum bisa ikhlas. Kalau yang pertama tadi memang sudah bagus, yang kedua ini dia bercita-cita beramal, tapi dia tidak memperdulikan amalnya itu sakit, banyak penyakitnya. Artinya ibadahnya masih penuh virus, amalnya masih penuh dengan virus, belum bersih. Tapi dia enggan memperhatikan itu, dia enggak memperdulikan. Pokoknya yang penting saya amal, yang penting saya ibadah, meskipun amal saya masih banyak virus. Wan nuzul alal amal, dia ini tidak sampai membanggakan amal. Jadi dia enggan hanya sekedar beramal, enggan turun wan nuzul alal amal, turun hanya level amal, tapi tidak sampai level spiritual. Dia juga nggak mau. Levelnya hanya mandek pada amal, nggak mau dia. Dia berusaha levelnya spiritualnya tinggi, cuma amalnya masih penuh virus. Wasiqah bil amal, dia enggan, tidak mau percaya, bergantung pada angan-angannya. Wasiqati bil amal, yaitu percaya diri dengan angan-angannya. Dia tidak mau hanya berangan-angan saja, tapi dia wujudkan dengan amal, cuma amalnya masih banyak virus. Yang ketiga, himmatun tatasa'adu anil akhwal wal muamalat, yaitu cita-cita yang naik dari level akhwal, perilaku, tingkah laku, wal muamalat, dari level muamalat, interaksi sesama manusia, interaksi jual beli, interaksi sewa menyewa, interaksi utang piutang. Dia naik, cita-citanya bukan persoalan itu. Wa tuzri bil awad, cita-citanya itu sampai merendahkan kompensasi duniawi. Awad itu kompensasi duniawi, diganti uang, diganti dengan amplop. Dia nggak memperhatikan itu. Ini cita-cita yang tingkat tinggi ini. Jadi dia orangnya menuju Allah, tidak memperhatikan kompensasi duniawi. Jadi dia pidato diamplopi ora apa-apa, ora diamplopi ya wis. Paham ya? Jadi dia pidato dikai amplop ya ora bungah nemen, ora dikai ya ora susah.
dia bahkan kalau bisa amplopnya dikembalikan, kalau bisa ini. Nah, orang seperti ini wadarujati, bahkan dia tidak memperhatikan derajat. Di lunggono ngarep yura popo, rati lunggono ngarep yura popo. Ini orang ya. Watanhu anin nu'ud nahwadat, dia terarah dari sifat-sifat menuju zat, dari sifat-sifat menuju zat. Artinya esensinya, substansi yang diutamakan, zat, bukan sifat. Dari sifat menuju zat, dia ingin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat sifatnya, kelebihannya, keunggulannya, maziyahnya, keistimewaannya, gak dilihat. Nahwadat, dia mengarahkan jiwanya pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini himmah yang ketiga. Sebagai ilustrasi, di dalam kitab tersebut Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah, jilid 1 halaman 19, Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani menceritakan ada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia menyiapkan air wudhu Nabi SAW. Dia menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi SAW ketika malam itu bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Sal, silakan kamu minta, silakan kamu bertanya, silakan kamu minta. Maka Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta kepadamu Rasulullah berteman dengan panjenengan, berkawan dengan panjenengan nanti di surga. Rasulullah tanya lagi, ada permintaan lain? Awa ghairu dzalik? Ada permintaan lain? Rabi'ah mengatakan, wadaka, hanya itu ya Rasulullah. Saya minta bisa berteman dengan panjenengan, bisa berkawan dengan panjenengan nanti di surga. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsik, bantulah saya ala nafsika, untuk memerangi nafsumu. Nanti bisa berteman dengan aku di surga. Bantu saya perangi nafsumu. Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, ini orang cita-citanya tinggi, ingin di surga berkawan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak cukup ibadah saja, tapi punya himmah, punya cita-cita. Itu tadi cita-cita terkait akhirat. Contoh lagi di dalam kitab Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah, karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini orang dulunya pengembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka lewatlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka Rasulullah bertanya, wahai anak kecil laki-laki, ya gulam, hal min laban, apakah ada susu? Yakni kambingnya itu kambing perah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan iya.
walakinni mu'taman, tetapi ini amanah, bukan kambing saya dipercaya. Walakinni mu'taman, dan tetapi saya ini hanya diberi amanah. Ada susunya kambing ini, tapi bukan milik saya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ada kambing betina yang belum pernah dikawini pejantan? Ini kan tidak punya susu, ya kan? Apakah ada kambing betina yang belum pernah dikawini kambing pejantan? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawakan kambing betina yang belum pernah dikawini pejantan. Oleh Rasulullah, teteknya itu diusap oleh Nabi, langsung keluar susu. Mujizat. Famasaha dur'aha, Rasulullah mengusap kapurnya teteknya itu, dur'aha, fanazala laban, maka keluarlah, turunlah susu. Maka diperah oleh Nabi SAW. Maka Nabi minum dan memberi minum Abu Bakar. Ini mujizat. Jadi tidak mengganggu haknya orang itu. Ini mujizat. Kemudian Rasulullah SAW setelah minum susu dengan Abu Bakar, memerintahkan tetek itu yang melambung karena akan keluar susu. Setelah diusap oleh Nabi, kata Nabi, teteknya itu, kapurnya, diperintah Nabi, uklus, mensusutlah. Akhirnya tetek itu mensusut lagi. Nah, ini peristiwa mujizat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Abdullah bin Mas'ud sowan kepada Nabi SAW dan minta diajarkan Al-Quran. Kepala Abdullah bin Mas'ud diusap oleh Nabi, seraya Nabi mengatakan, yarhamukallah, innaka hulayyim mu'allam. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya kamu anak laki-laki kecil, mu'allam, yang selalu mendapatkan ilmu. Ini ghibah dari orang yang tidak punya, kerjanya mengembala kambingnya orang lain, akhirnya menjadi ulama besar, namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu himmah dalam ilmu. Kalau tadi himmah pada ibadah, ini himmah pada ilmu. Contoh ketiga, saya baca dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Jami'u Karamatil Awliya jilid 1 halaman 407. Ada seorang yang jatuh dari udara, mibring awang-awang. Jatuh, yakni jatuh, turun jatuh di hadapan Ibrahim Al-Madbuli setelah orang itu terbang dari udara. Kemudian orang itu cerita tentang kehebatannya. Wahai tuanku Ibrahim Al-Madbuli, Allah telah memberiku kehebatan. Kehebatan apa? Binatang mau lahir dari induknya, makhluk hidup mau lahir dari induknya, entah itu jin, manusia, hewan liar, burung, daun mau keluar dari tanaman, itu belum keluar, aku sudah dikasih tahu oleh Allah. Dia cerita bangga. Kira-kira bangga orangnya. Karena ini memang karomah, kasyaf. Apa kata Ibrahim Al-Madbuli? Ibrahim Al-Madbuli mengatakan, demi mulianya Tuhanku,
mukjizat apa karomah-karomahmu semacam itu sudah aku raih sejak aku belum dewasa. Wa izzati rabbi, demi mulianya Tuhanku, qad a'tani Allah, Allah telah memberiku hada, kehebatan ini, wa ana dunal bulugh, aku belum balik, belum dewasa. Falam aqif ma'ahu, tapi aku tidak berhenti di situ. Innama sya'nu fil iqbal ala Allah, yang penting perkara yang hebat adalah bisa menghadap Allah. Wal i'rad an siwah, bisa berpaling dari selain Allah. Itu yang lebih hebat. Oh, berarti paham ya? Inilah orang yang tidak berhenti pada kehebatan-kehebatan, tapi masih meningkatkan cita-cita. Ini contoh ketinggian cita-cita dalam karomah. Yang terakhir, cita-cita itu meskipun sudah mati, mayit dicita-citakan meskipun sudah mati. Saya ada kitab ini kitab lama sebetulnya, Silahul Mu'min fi Du'a wa Dzikri. Ini kitab langka, Silahul Mu'min fi Du'a wa Dzikri, karya Muhammad bin Ali bin Humam Ibnul Imam. Ya, ini kitabnya di halaman 433, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah meletakkan mayit di dalam kuburan, sudah meninggal, sudah mayit, jenazahnya dimasukkan Nabi ke dalam kuburan, tetap berdoa, masih ada cita-cita, masih ada himmah, padahal sudah mati. Apa kata Rasulullah SAW ketika memasukkan anna Rasulullah SAW kana idza wada'al mayyit fi qabrih, ketika Nabi meletakkan mayit di dalam kuburnya, qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, dan mayit ini semoga mati dalam keadaan sunnah Rasulillah. Padahal sudah mati, tapi Nabi masih bercita-cita supaya mayit ini lolos mengamalkan sunnah Rasulullah, lolos sebagai ahli sunnah wal jamaah. Masih ada himmah, masih ada himmah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.